wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Zazara Nandini dari kelas Paralel 2 dengan nomor NPM 418109/2014, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam 45 Bekasi. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang permasalahan lingkungan di Indonesia. Dari sekian banyaknya permasalahan di Indonesia, khususnya pada lingkungan, kali ini saya mengambil tema tentang pencemaran air tanah. Yuk kita simak videonya. Lingkungan hidup sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Dalam lingkungan hidup, terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pada definisi di atas, maka lingkungan hidup di Indonesia tidak lain merupakan kawasan Nusantara yang menempati posisi antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca, serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya. Tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Selanjutnya, di sini terdapat skema pencemaran air tanah, yaitu berasal dari sumur, rumah, WC tradisional, sungai, industri, dan juga pestisida. Pencemaran air tanah itu sendiri adalah keadaan di mana tanah tercemar oleh polutan sehingga membuat air yang berada di dalamnya ikut tercemar. Di sini terdapat analisa penyebab pencemaran air tanah, yaitu perumahan di kota-kota padat di Indonesia banyak yang menggunakan sumur tanah sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari, menggantikan peran PAM. Sumber pencemaran tersebut berasal dari tempat penampungan tinja penduduk atau spiteng. Akibatnya, kondisi air berwarna kuning dan berbau. Hal ini bisa saja tidak terjadi jika jarak antara spiteng dengan sumur lebih dari 10 meter. Tapi karena kota merupakan kawasan padat, hal ini menjadi sulit diimplementasikan dan terjadilah pencemaran air tanah tersebut. Dampak dari pencemaran air adalah yang pertama terjadinya banjir di musim hujan, yang kedua bau menyengat dari limbah pabrik, yang ketiga terjadinya kelangkaan air bersih, keempat air sungai yang terkontaminasi mengancam kesehatan penduduk karena menjadi sumber berbagai penyakit, yang kelima musnahnya berbagai jenis ikan dan terjadi kerusakan pada tumbuhan air. Dampak lebih lanjut yang terjadi adalah terganggunya ekosistem yang ada pada saatnya pasti akan merugikan manusia sendiri. Yang keenam, terjadinya blooming algae, sesuatu keadaan ketika air sungai dan danau ditutupi oleh ganggang yang menyebabkan matinya biota bawah air. Blooming algae disebabkan oleh banyaknya puput yang terlarut dalam air. Upaya penanggulangan dapat kita lakukan dengan membatasi yang pertama, limbah harus diminimalisir dan kalau bisa didaur ulang. Jika tidak bisa didaur ulang, limbah harus dinetralisir agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, mengawasi. Masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya harus turut mengawasi dan menjaga pelestarian air. Yang ketiga, mengendalikan. Pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup harus tegas, para pelanggar diganjar dengan sanksi yang sesuai. Aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.